بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Kajian kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang bagaimana kedudukan ulama di dalam agama Islam. Apakah Islam mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk memuliakan ulama? Dan bagaimana cara kita memuliakan ulama? Insya Allah kita bahas saat ini agar kita faham bagaimana kedudukannya ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyingkat waktu langsung saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darajat, beberapa derajat. Jadi orang iman kemudian menjadi ustadz, menjadi ulama, mempunyai ilmu, itu kedudukannya di sisi Allah luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah Rabbul Alamin mengangkat derajat seorang ulama, menghormati, memuliakan ulama, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini pendosa, kemudian kita berani mengkritik, berani ngece-ngece ulama. Ini sudah tanda imannya bobrok, enggak faham dengan Al-Quran, enggak faham dengan ajarannya syariat. Allah aja ngangkat derajatnya ulama, Allah memuliakan para ulama, lalu kita berani mengkritik sesuatu yang kita tidak faham. Maka dari itu yuk sadar ya, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan yang ada di medsos, berani komentar kepada para ulama padahal mereka sudah menjadi orang yang hebat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ya gitulah Pak, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya akan apa ya, dia itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Para ulama itu kan dikatakan warasatul anbiya, nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau sudah dikatakan pewaris, maka jangan Anda anggap ulama itu mewarisi yang enak-enak aja. Enggak. Kalau sudah nabi
Nabi mendapatkan ujian, maka tentu pewarisnya, penerus perjuangan Nabi Muhammad akan merasakan apa yang dirasakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diganggu, ya siap-siap. Para ulama, para ustadz yang menjadi pewaris para nabi, ya siap-siap diganggu. Nabi Muhammad difitnah, jenengan para ulama, penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka jenengan siap-siap dapat fitnahan. Kenapa? Anda sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran, nggih. Jangan heran kalau sudah ada ulama diintimidasi, ulama dicaci maki, itu sudah warisan. Jangankan kita, Pak, para nabi aja dibunuh sama Bani Israel. Paham ya? Zaman-zaman dulu, Masya Allah, Abu Hanifah di penjara, Imam Ahmad bin Hambal, wah disiksa, kan ngonten, Pak. Kemudian semuanya para ulama itu ada yang kena sihir, itu sudah hal yang biasa. Difitnah, dicaci maki, kemudian dibunuh, diintimidasi. Itulah penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita yang orang bodoh nih, orang yang penuh dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, wajib menjaga kehormatan ulama. Nggih, jangan Anda katakan ya biasa, Bib. Ya memang biasa. Biasa memang. Ulama dicaci maki itu sudah hal yang biasa, lumrah mulai di zaman dulu. Cuma kita kepingin mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, nggih, kepingin mendapatkan ridhonya Allah. Mungkin gara-gara kita menjaga kehormatannya para ulama, kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Paham ya, Pak? Maka yuk jangan sampai kita kontok-kontokan, nggih. Niki sudah akhir zaman, Islam sudah diacak-acak, syariat sudah diacak-acak, ulama sudah dihina. Mosok kulon jenengan gara-gara beda ormas pecawisan. Masa kita gara-gara beda suku kemudian kita gontok-gontokan? Lah sakno Nabi Muhammad, Pak. Nggih, Nabi Muhammad telah berjuang, ya apa carane umat iki bersatu. Ternyata setelah Nabi Muhammad wafat, cuma gara-gara beda organisasi, beda suku, gontok-gontokan sampai paten-patenan, ini nyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersatu. Nggih, innamal mu'minuna ikhwa. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saudara. Saudara bukan karena organisasi, saudara bukan karena rahim, saudara karena kita dipersatukan oleh Allah. Yang mempersatukan Allah dengan apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan orang Jawa, orang Cina, orang Madura, orang Arab, kalau jenengan ngaku Tuhane Gusti Allah, iman teng Nabi Muhammad, kulon jenengan saudara. Lek jenengi saudara ya napa, Pak? Ya saling memperhatikan. Ojo sampai gontok-gontokan. Nabi Muhammad telah mempersaudarakan Muhajir Ansor. Nabi Muhammad dapat rahmat daripada Allah. Orang-orang Arab zaman dulu tuh perang, Pak. Senengannya perang, kemudian dikasih rahmat kali Gusti Allah, diutusnya Nabi Muhammad, bersatu mereka itu. Lu mosok setelah dapat rahmatnya Allah, telah dipersatukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, cukup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita gontok-gontokan, nyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ngeri ya, Pak, ngelihat zaman sekarang ini ngeri. Kemudian ada lagi yang ngenten, Pak, komentarnya begini, kita itu sama-sama makhluknya Allah, nggak ada beda di sisi Allah. Mau ulama, mau santri, siapapun di sisi Allah itu sama, setara. Loh, ini orang error nih, Pak. Ini orang tidak paham agama. Memang benar, Pak, kita status hamba semua sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang harus Anda fahami, di dalam hambanya Allah ada yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah wajib kita hormati. Saya kasih contohnya dengan
para rasul. Para rasul itu kan orang-orang pilihan. Cuma di antara rasul-rasul tersebut ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala lebih dari yang lainnya. Siapa mereka? Ulul azmi. Di antara mereka ada yang diangkat lagi derajatnya oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Anda katakan saya dengan Nabi Muhammad sama. Sopon jenengan. Ini kan error, Pak. Memang benar Nabi Muhammad hambanya Allah, jenengan hambanya Allah. Memang benar status hamba sama. Cuma derajat di sisi Allah, ya Anda harus tahu diri. Siapa Anda, siapa ulama, siapa sahabat, siapa Nabi Muhammad. Ini yang nggak difahami oleh mereka. Saenai dewe lek ngomong kita di sisi Allah setara. Lah, jenengan kurang piknik, Pak. Jenengan kurang ngaji, akhirnya berani bacot. Ini bahaya. Coba nggih, masjid aja, masjid nggih, Masjidil Haram itu kan mulia nggih Pak, lebih mulia dari Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi lebih mulia dari Masjidil Aqsa. 3 masjid ini aja Pak, podo-podo masjidnya. Cuma ada yang diunggulkan oleh Allah Ta'ala. Masjidil Haram lebih unggul dari Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi lebih unggul dari Masjidil Aqsa. Padahal sama-sama masjid. Cuma yang memberi penghormatan, memberi kemuliaan kita harus paham, yaitu Allah. Kalau sudah Allah memuliakan, Allah ngangkat derajat, lu terus jenengan ngatakan Masjid Nabawi, Masjidil Haram sama dengan Masjidil Halal. Loh, ini kan error, Pak. Ini orang tidak paham agama. Ini bahaya, Pak. Allah ngangkat derajatnya ulama, Allah memuliakan ulama. Berarti kita harus tahu diri. Oh, saya tidak punya ilmu, saya pendosa. Itu Pak Yai sama mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Apa itu? Dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, Allah ngangkat derajat, berarti saya ya harus menghormati. Ngonten, Pak. Ya Allah, meteni ya Pak. Nah, kita bahas lagi nih, coba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang agama, maka dia telah menunjukkan ketakwaan hatinya. Ketakwaan hati niku Pak kelihatan ketika Anda mengagungkan syiarnya Allah. Ada takwa zahir, ada takwa batin. Jenengan sholat itu takwa zahir, anggota badan. Kemudian jenengan sholatnya khusyuk, itu namanya takwa batin. Jenengan masuk masjid, nggih, itu takwa zahir. Kemudian jenengan dahulukan kaki kanan, kemudian masuknya dengan niat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, ini takwa zahir. Batinnya jenengan ojo rame-rame di jero masjid, jenengan mengagungkan, nggak mau transaksi dalam masjid, itu takwa batin. Nah, di antara Pak nggih, di antara tanda ketakwaan hati, para ulama mengatakan begini. Di dalam kitab Maqalun Nasihin dikatakan, di antara lambang agama yang paling agung yang wajib kita hormati, siapa itu? Yaitu anbiya Allah, tentunya para nabi wajib kita agungkan. Kemudian wa ashabuhum alwarisuna lahum, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Anda berani mengkritik, itu lambang agama. Wa khulafauhum, dan penerus perjuangan sahabat, para imam, para tabi'in, para ulama, mereka wajib kita hormati.
bahkan para ulama mengatakan fahakkuhum aqdamu wa alzamu min haqqil walidain. Hak daripada mereka para ulama, para sahabat, para tabi'in itu lebih kita kedepankan daripada haknya orang tua. Masya Allah. Kenapa Pak? Kita prioritaskan, kita kedepankan haknya para ulama ketimbang haknya orang tua. Maka para ulama memberi alasan, mereka para ulama itu adalah orang tua kita di dalam agama. Kalau orang tua kita itu orang tua biologis yang melahirkan kita, yang memberi nafkah kita, tentunya orang tua dalam agama lebih hebat daripada orang tua yang melahirkan kita. Apa sebabnya? Jenengan faham Gusti Allah, jenengan faham syariat dari mana kalau bukan dari ulama? Kita hidup tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita tidak faham kiblat, kita nggak faham tata cara sholatnya Nabi Muhammad. Loh, Anda bisa faham kiblat itu adalah arah sholat. Jenengan wajib sholat sehari semalam 5 waktu. Jenengan wajib bakti kepada orang tua. Anda tahu aturan hidup ini dari mana kalau bukan dari ulama? Para ulama dapat ilmu dari ulama di atasnya, kemudian dari tabi'in, tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi Muhammad. Kita faham Allah, kita faham Nabi Muhammad, kita faham aturan syariat, itu berkat para ulama. Maka dari itu para ulama mengatakan apa? Wajib kita menghormati mereka lebih daripada kita menghormati orang tua. Cium tangan orang tua, bagus nggak? Bagus. Cium tangannya ulama, perbudakan. Dah, konslet. Jenengan ini agamanya apa sih? Ngasih uang kepada orang tua, bagus nggak? Hadiah nih, bagus. Ngasih hadiah kepada ustadz, kepada ulama, wah ini memperkaya diri, konslet. Anda tidak paham agama Pak. Kalau Anda merujuk firman Allah, merujuk hadis Nabi Muhammad, merujuk pendapatnya para ulama, mereka semua sepakat untuk menghormati para ulama. Allah ngangkat derajatnya ulama. Nabi Muhammad mengatakan apa? Itu pewarisku. Ulama itu pewarisku. Loh, kalau sudah Allah, Nabi Muhammad memuliakan ulama, kemudian Anda pendosa berani ngeritik ulama, siapa Anda? Ngoco. Paham ya? Nah, kemudian begini Pak, untuk zaman sekarang ya, nimbang itu nggawe apa? Ojo nggawe fanatik, pakai syariat. Dikatakan begini, fasyar'u huwal mizanul haq li ma'rifati rutabi wal maqadir minan nas. Syariat itu adalah timbangan yang benar untuk mengukur kadar akal manusia, untuk mengukur nilai manusia dengan cara apa? Dengan cara syariat. Sesuai enggak dengan syariat, maka itu adalah nilainya orang tersebut. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad, Gusti Allah, mereka mewajibkan kita untuk cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kan ngonten nggih? Yang memerintahkan siapa? Syariat. Kemudian syariat memerintahkan kita untuk hormat kepada ulama. Syariat nih. Ujuk-ujuk keluar alien nih, nggih. Keluar makhluk halus ini, ngeritik ulama, membatalkan nasab habaib, kemudian memprovokasi biar umat nggak cinta kepada ahlul bait. Gampang, toto ambil syariat. Oh, nggak beres ini. Gusti Allah memerintahkan kita cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kita cinta kepada anak putune.
Lah kok iki enten ulama wani ngritik Habib, ndak beres. Mizanul haq. Toton uripin jenengan gawe syariat. Jangan pakai fanatik. Mau Habib, mau kiai, mau Gus, kalau nabrak syariat ya salah, Pak. Jangan Anda katakan, "Mboten napa-napa, Bib, ya apa maneh Habib sing ngomong." Loh, syariat itu di atas. Kalau sudah ada yang nabrak syariat, jenengan wajib memvonis salah tanpa membenci ya. Oh, Habib ngomongnya kok ngenten, Habib kok tidak sesuai dengan syariat, kiai kok tidak sesuai dengan syariat. Dah, Yai, Habib, ngapunten nggih, saya tidak mikut-mikut. Syariat memerintahkan seperti ini, kok jenengan koyok ngonten, saya tidak mikut-mikut. Selesai, Pak. Kenapa kacau? Karena kita fanatik buta, ndak manut ambek syariat, wecelitok wis. Akhirnya sih seperti ini dah, kacau, Pak. Syariat ditinggal, ya Allah. Balik, yuk. Ini teguran daripada Allah. Jadi fenomena zaman sekarang ini Islam dirancu sama orang-orang yang ndak seneng Islam. Ini teguran bagi kita, balik ke Nabi Muhammad, balik ke aturan syariat. Lain jenengan terus-terus no hancur loh jenengan ini. Yuk balik, itu teguran daripada Allah. Isu nasab, teguran untuk Allah bagi para habaib, dari Allah untuk habaib. Yuk habaib, jenengan sing akhlak, jenengan yuk niru datuin jenengan, salaf-salaf jenengan, teguran. Pesantren diserang, yuk koreksi. Yuk para yai, toto iku ki pondok jenengan. Ya apa iki? Ojo sampai umat iki kacau. Jadi ini semua teguran semua, Pak. Enggak usah nyalano A, enggak usah nyalano B. Ini semua ujian daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad biar faham. Yuk balik teng syariat Nabi Muhammad. Sik kurang, Pak. Kepingin diuji mana jenengan? Iki nasab Ba'alawi dikacono, pondok diacak-acak, diejek-ejek, ulama dihina, baru saja Al-Quran diinjek. Ayo, kurang jenengan. Anda cek nanti, nggih, di medsos itu ada di Bengkulu perempuan nginjek Al-Quran itu. Ayo, terang-terangan loh niku, Pak. Diuji, Pak. Ya Allah. Manut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Pak, nih. Lihat ya. Ada nasihat dari gurunya para guru. Siapa itu? Asy-Syaikh Abdullah bin Abu Bakar. Beliau mengatakan apa? Alaika bihifdzi lisanik an kulli mu'minin wa muslimin, khususan as-salihin, fa inna ghibatal muslim tuhliku qalbak wa ghibatas salih tasil ihta ila duryatik ba'dak. Beliau mengatakan, umat Nabi Muhammad, jokon lesanin jenengan, jangan berani komentar, ojo wani rasan-rasan kepada orang muslim. Lebih-lebih orang muslimnya orang baik, orang soleh, ulama, jokon lesanin jenengan. Kenapa? Kata beliau, rasan-rasan, gonjing, mengkritik orang mukmin itu bisa ngerusak hati nih jenengan. Kalau jenengan ngeritik ulama, gonjing para ulama, itu rusak hati ini bukan untuk jenengan aja, sak putu-putu nih jenengan bakal rusak. Allah, putu-putu nih jenengan, Pak. Nih kita nih kepingin kan punya keturunan yang soleh-soleha. Corone ya Allah, jaga lesan. Jaga lesan. Jangan sampai berani keluar dari lesan jenengan ngeritik, ngomentari sing elek, fitnah kepada para ulama. Insya Allah putu-putu nih jenengan dadi wong api. Sekarang ndak ya. Nekat, Pak. Nekat zaman sekarang ya. Ya Allah. Kemudian, ya Allah, mudah-mudahan selamat ya, Pak. Mudah-mudahan selamat bisa menghormati para ulama, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Pak, nih. Bagaimana sih
cara menghormati ulama itu bagaimana? Oh, banyak cara. Di Adabul Alim wal Muta'allim niku Pak, itu kalau dibaca oleh orang-orang yang tidak ngerti agama atau orang Islam cuma tidak punya adab, kitab tersebut dikatakan kitab perbudakan nih Pak. Kenapa? Karena itu diajarkan toto coro murid nang guru, lengkap nih Pak. Karena itu ulama-ulama dulu ketika mempraktekkan kitab tersebut barokah, ilmu nih manfaat, dadi ulama pisan. Nah sekarang ndak santri ambil gurune disetarano, masya Allah. Jangan lihat, Anda lihat tuh ya di sekolah-sekolah nih, itu kan banyak itu video-video ya, santri siswa ngelamak nang gurune kok, rokokan di kelas, gurune ditantang. Itu yang akan dirusak kepada pesantren. Sekolah wis rusak, sekarang yang mau dirusak pesantren. Ndak balik nang Nabi Muhammad jenengan, hancur loh Pak. Ya Allah, nih coba. Kalau zaman sekarang dikatakan santri adalah budak, ndak apa-apa. Nggih, memang kita bangga kok. Kita dikatakan budaknya ulama, jos, bangga saya. Saya bangga. Kenapa? Imam Ali, menantuni Nabi Muhammad yang dikatakan gudangnya ilmu, babul ilim, pintunya ilmu, yaitu Imam Ali. Beliau mengatakan apa? Ana abdu man allamani, ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku ini adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Pokok ada orang yang bisa mengajari aku satu huruf, pernah ngajari aku satu huruf dalam ilmu agama, aku anggap diriku sebagai budak. Maka insya Allah terserah guru saya. Kalau seumpama guru saya butuh uang untuk kehidupannya, ngedol aku, dibawa ke pasar, saya dianggap budak, saya siap untuk guruku. Wa insya Allah kalau guruku kerso mau dimerdekakan, ya saya siap. Wa insya istaroko, kalau seandainya guruku mengatakan saya jadi budak selama-lamanya, aku siap. Didol, oke. Mau diperbudak terus, mboten napa-napa. Mau dimerdekakan, terserah guruku. Yang penting kalau ada orang yang ngajari aku satu huruf aja, aku anggap diriku sebagai budaknya dia. Ini satu huruf Pak. Lah terus yang mondok-mondok itu ya apa Pak? Sak kitab hatam, ada yang mondok setahun, 2 tahun, 10 tahun, kitab-kitab banyak hatam. Satu kitab berapa ribu daripada huruf Pak. Imam Ali aja mengatakan budak kalau diajari satu huruf. Lo mosok kita dikatakan budak marah? Ben, biar kita bangga kok. Kita bangga dikatakan ada perbudakan di dalam pesantren. Santri adalah budaknya ulama. Opo terusan? Aku bangga kok. Saya bangga. Saya ngikuti Imam Ali. Imam Ali aja yang gudangnya ilmu mengatakan saya budak. Opo maneng kelas kula jenengan, Mbak? Dikatakan budak, pantes. Yang komentar ini kan orang tidak punya agama, Pak. Orang yang tidak ngerti tata kromo, wani komentar, kacau. Paham ya? Kemudian ada lagi seorang ulama namanya Syu'bah. Beliau mengatakan begini, kuntu idza sami'tu minar rajul al hadisa kuntu lahu abdan ma hayya. Aku kalau sudah pernah mendengarkan hadis satu aja dari orang tersebut, maka aku anggap diriku budaknya dia selama dia hidup. Zaman singen nggih, zaman dulu itu cari hadis kan susah nggih. Zaman sekarang banyak percetakan Pak. Kalau dulu itu golei hadis itu Pak, sampai bermil-mil cari hadis. Kata Syu'bah, aku kalau sudah mendapatkan satu hadis, mendengarkan hadis dari satu orang, maka aku anggap diriku budaknya orang tersebut selama dia hidup. Lah sekarang jenengan tiap pengajian wis ngrungokno hadis ping pira Pak? Satu hadis.
dia nganggep budak. Lelek puluhan tahun pengajian, setiap pengajian ngerungokno 20 hadis. Mosok ndak pantas diwara budak, Pak? Kan begitu nggih? Loh, ini ajarannya Nabi Muhammad, ajaran tata krama, adab teng ulama, itu ajarannya syariat. Ya Allah. Kemudian, nggih, macam-macam nggih. Kalau memfitnah, memframing itu, wah, niku ada santri ngasih amplop kepada Pak Yainya, ini memperkaya diri. Lah, kongslet. Nih, nggih. Imam Ali beliau pernah menggubah syair. Beliau mengatakan begini, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Kata Imam Ali, aku ini berpandangan, aku yakin hak yang paling tinggi yang wajib dijaga oleh setiap orang muslim, haknya siapa? Haknya guru, haknya ulama. Bahkan beliau mengatakan apa? Wajib, harus bagi santri untuk memberi hadiah kepada gurunya sebagai bentuk kemuliaan. Atas apa memberi hadiah? Karena pernah mengajarkan satu huruf. Kata beliau, li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Kalau jenengan mau ngasih hadiah kepada ulama, ngasih hadiah kepada ustadz yang pernah ngajarkan jenengan, satu huruf 1000 dirham, itu hak layak. Satu huruf, Pak, satu huruf 1000 dirham. Imam Ali nih, Pak. Imam Ali mengatakan, menganjurkan kepada para santri, yuk sowan nang guru ning jenengan, yuk beri hadiah, itu sebagai bentuk memuliakan ulama. Imam Ali, Pak, dapat ilmu dari siapa Imam Ali? Teko Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad. Terus Anda lecehkan, Anda tuduh untuk memperkaya diri. Jenengan iman nggak sama Nabi Muhammad nih? Ini, Pak, ini perlu diluruskan. Kalau ada orang guru kiai ngatakan, jenengan kalau sowan kepada saya nggawa lemek ya, doh ini tidak benar. Jenengan kalau ke saya harus membawa uang, ini tidak benar. Tapi kalau ada inisiatif dari muridnya sukses kerja, kemudian ustadznya dibelikan mobil, dibangunkan rumah, dikasih amplop, Anda kritik, Anda katakan memperkaya diri. Lah terus yuk nopo sih? Santri melarat di ece-ece, kehidupannya gelap, nanti soge hobud dunya, karepmu iki opo? Ini loh, sakno santri-santri nih, Pak, melarat di ece-ece, mangkane jok mondok iku masa depannya suram. Ngelihat kiai ini soge, wah kiai hobud dunya iku. Lah terus ya apa sih karepin jenengan iki? Saya tidak paham zaman-zaman sekarang ini. Loh, kita ini, Pak, iso ilo-iloan kayak gini, opo-opo lae, ndak ngerti ajaran Nabi Muhammad. Dahlah, biarkan mereka mau komentar apa terserah. Yang penting apa yang diajarkan oleh ulama kita. Untuk menghormati para ulama, itu memang ajarannya tabi'in, ajaran para sahabat yang bersambung langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Ya kacau balo ini kan krono kulon jenengan ndak tahu belajar adab nggih. Akhirnya kaget, wah kok ngene rek serangan nih lek. Biarlah, Pak, biar. Ini hikmah nggih. Akhirnya kita mempelajari bagaimana tata krama teng ulama nggih. Mugi-mugi selamat, mugi-mugi dadi ilmu manfaat nggih. Kemudian nih, ada seorang ulama, sahabat Z. Kemudian ada keluarganya Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas suatu saat nggih membawa kendaraannya Z. Ulama nih, Pak, dibawa kendaraannya itu, dibawa diparekno, didekatkan
didekatkan, kemudian ditaleni. Biar apa? Keluar dari masjid, biar tidak jauh-jauh. Kemudian Z ini mengatakan, siapa ini sing naleni kendaraanku di uwit ini? Siapa ini? Kok pinter temenan? Siapa ini? Maka ngacung Abdullah, saya yang dekatkan kendaraan jenengan. Kaget Pak. Kenapa? Ini keluarganya Nabi Muhammad. Ditegur, wahai Abdullah, ojo nglakoni koyok ngenten, jenengan ini keluarga Nabi Muhammad. Apa jawabnya? Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Beginilah, ini ajarannya Nabi Muhammad. Aku ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memuliakan ulama. Ya koyok ngene corone. Hebat ya? Maka Z ini mengatakan apa? Abdullah, keluarga Nabi Muhammad ini Pak. Abdullah, julurkan tanganmu. Julurkan tanganmu. Disodorkan Pak, disodorkan. Kemudian sama Z dipegang, dicium Pak. Kaget Pak, dicium. Sambil mengatakan apa? Hakada amarona Rasulullah SAW bi ahli baitih. Beginilah cara aku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memuliakan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi saling-saling menghormati Pak. Tahu posisi, tahu diri. Lah sekarang kan ndak, ulama melu-melu ngilokno para habaib, ngeritik habaib, kacau. Kalau dulu ndak, Z sebagai ulama dihormati, dibawakan kendaraannya. Kemudian Z mencium tangannya Abdullah. Kenapa? Itu ajarannya Nabi Muhammad. Lah yuk, ayo balik ke ajarannya Nabi Muhammad. Yuk hormati keluarganya Nabi Muhammad. Yuk hormati para ulama. Kenapa? Itu ajarannya Nabi Muhammad. Lek kulon jenengan ndak balik teng ajaran Nabi Muhammad, entenono kacau Pak. Bakal gelut dewe wong Islam. Kacau Pak, kacau. Sebagai penutup nggih. Ya Allah. Kalau tidak salah itu Abu Hanifah di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, beliau mempunyai anak, kemudian diajarkan kepada orang lain untuk ngafal Quran Pak. Paham ya? Kemudian gurunya anaknya Abu Hanifah ini dikasih hadiah 1000 dirham, diberikan 1000 dirham Pak. Iki kalau zaman sekarang mungkin ratusan juta itu. Diberikan kepada gurunya murid ini, gurunya anak ini. Kaget, nompo itu kaget, saking akeh nih. Wahai Abu Hanifah, ini buat apa? Buat apa? Maka beliau mengatakan apa? Wis, itu buat jenengan, layak buat jenengan. Kalau seandainya aku mempunyai harta lebih dari apa yang aku berikan, aku bersumpah, semua aku keluarkan akan aku berikan kepada engkau. Kenapa? Ngajari anake, guru daripada anak dihormati. Memberi hadiah kepada ulama itu sudah hal lumrah mulai zaman dulu. Mulai zaman dulu sudah ada Pak. Cuma zaman sekarang gara-gara wong Islami ndak ngerti adab, nggak manut kali Nabi Muhammad, akhirnya gontok-gontokan, balik teng ajarin Nabi Muhammad. Paham gak Pak? Maka dari itu yuk kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat Islam dipersatukan lagi oleh Allah taala. Nggih, kita semua saling membantu, saling menghormati, dan kita berharap mudah-mudahan Allah jaga ulama kita, Allah angkat fitnah dengan segera di tengahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام بالكل سهول ولا حضر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك